Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudhala azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pembahasan kita yang pertama. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala awalan kitab at-taharah. Yang pertama adalah kitab taharah. Wa yashtamilu ala 10 abwabin. Kitab taharah ini meliputi 10 bab. Ya, meliputi 10 bab. Ya, jadi nanti 10 bab diantaranya adalah ini bab yang pertama fi ahkamit taharah wal miyah. Kemudian ada nanti yaitu tentang al-bab tentang aniyah ya, bejana dan seterusnya ya, sunanul fitrah dan seterusnya akan kita pelajari. Kita masuk yang pertama, al-babul awwalu fi ahkamit taharati wal miyahi wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama di dalam hukum seputar bersuci dan juga air, dan di dalamnya terkandung sejumlah permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fit ta'rif bit taharah ya, fit ta'rif bit taharah, definisi taharah itu sendiri. Wa bayani ahammiyatiha, dan penjelasan tentang pentingnya bersuci, wa aqsamiha, dan juga macam-macamnya. Yang pertama ahammiyatut taharah ya. Yang pertama apa? Ahammiyatut taharah wa aqsamuha, dan juga pembagian macam-macam taharah, pentingnya bersuci dan macam-macam taharah itu apa saja. At-taharatu hiya miftahus shalah wa akadu syurutiha wa syartu labudda an yataqaddama alal masyrut. Taharah itu adalah kunci salat, dan taharah itu juga syarat yang paling kuat, dan syarat harus mendahului masyrutnya. Jadi masyrutnya adalah salat, syaratnya adalah taharah. Jadi taharah harus mendahului salat. At-taharatu ala qismaini. Taharah ada dua macam. Al-qismul awwalu taharatun ma'nawiyatun. Bagian yang pertama ya, qism yang pertama adalah taharah ma'nawiyah. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Dan yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah itu adalah sucinya hati, bersihnya hati, ya, bersihnya i'tiqad kita dari kesyirikan dan juga maksiat. Wa kulli ma rana alaihi, dan bersih juga dari setiap apa yang menutupi hati tersebut. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan dia apa ini? Taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah tadi lebih penting daripada ya taharah badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasis syirki. Dan tidak mungkin ya terwujud yang namanya apa? Taharah badan, terrealisasi taharah badan ma'a wujudi najasis syirki ya, bersama adanya najis berupa kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah apa? Taharah ma'nawiyah. Taharah apa? Ma'nawiyah. Hati dibersihkan dari racun kesyirikan, ya, kotoran kesyirikan dan kotoran maksiat. Ya, dalilnya adalah orang musyrik adalah najis. Innamal musyrikuna najasun. Jadi musyrikin, orang-orang musyrik itu adalah najis. Di sini kita lihat ayatnya ya. Di situ ada innamal musyrikun. Al musyrikun itu kalau dalam usul fikih adalah al jama' ya, dia jama' al mu'arraf bi al. Dia jama' ma'rifatnya dengan alif lam, maka apa? Dia termasuk golongan dari am. Ya, termasuk golongan apa? Am. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Usul min Ilmil Usul. Kemudian najas. Nah, di sini nakirah berarti mutlak. Jadi semua orang-orang musyrik itu adalah najis. Maksudnya adalah apa? Najasatul qalb.
ya, najasatul i'tiqad. Ya, karena apa? Terkena noda berupa noda apa? Kesyirikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan umum, ini kan mutlak, ya. Ini umum, ini mutlak. Nah, namanya mutlak ya, najasahnya bersifat umum. Bersifat apa? Mutlak, bersifat menyeluruh. Baik itu najasahnya itu badaniyah ataupun i'tiqadiyah. Lah, pertanyaannya kenapa kok ini jadi muqayyad? Muqayyadnya apa? Ya. Ini kok jadi muqayyad, maksudnya adalah apa? Thaharah maknawiyah, ya, danasnya adalah kotorannya tadi adalah kotoran yang melekat di hati, itu muqayyadnya apa? Dari mutlak innamal musyrikuna najas kok menjadi apa? Menjadi yang maunya tadinya mutlak menjadi muqayyad. Muqayyadnya itu apa? Nah, itu ya. Jadi nanti antum semuanya cari ya apa yang menjadikan mutlak ini menjadi muqayyad. Apa yang menjadikannya muqayyad? Jadi yang dicari adalah muqayyadnya itu apa? Karena kan sebagaimana kita tahu misalnya fatahriru raqabah, ya, fatahriru raqabah, membebaskan budak itu mutlak, ya, mutlak. Maka ya budak apa saja, baik itu kafir, muslim, masuk di situ ya. Tetapi kenapa kok menjadi harus budak yang muslim? Karena dalam ayat yang lain ada ya muqayyadnya ada, yaitu fatahriru raqabatim mu'minah. Nah, jadi harus ditakkid dengan iman. Nah, muqayyadnya mana? Dalil yang lain itu tadi lah. Sedangkan ini PR-nya adalah mana muqayyadnya, cari apa muqayyadnya. Al-qismu tsani yang kedua ya. Sekali lagi ya, muqayyad itu tidak harus pada ayat, bisa ayat yang lain sebagaimana fatahriru raqabah itu juga pada ayat yang lain ataupun baik dari dalil hadis ataupun yang lainnya. Al-qismu tsani at-taharatul hissiyah. Bagian yang kedua adalah taharah yang bersifat hissiyah, ya, yang badaniyah, hissiyah. Wa sayati tafsilu al-qaul fiha fil astur at-taliyah, dan akan datang penjelasan tentang hal itu pada paragraf berikut. Ta'rifuha, definisinya. Wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhar. Jadi secara bahasa ya dinamakan dengan taharah itu apa? An-nadhafatu wan nazahatu minal aqdar. Ya, bersih, suci dari kotoran-kotoran. Wa fi istilahi raf'ul hadath wa zawalul khabath. Sedangkan dalam secara istilah itu mengangkat hadas dan menghilangkan khobath. Ya. Jadi hadas itu adalah wasfun qaimun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu taharah. Hadas itu adalah sebuah sifat yang menempel pada badan, yang sifat tadi itu bisa menghalangi orang yang ketempelan sifat tadi itu dari sholat dan yang semisalnya dari perkara-perkara amaliyah yang diharuskan di situ bersuci. Itu namanya hadas. Hadas ada dua, hadas akbar dan juga hadas asghar. Wa zawalul khabath, khabath yang dimaksud adalah apa? Najis, ya. Yang dimaksud adalah apa? Najis itu. Kemudian selanjutnya, wal murad birtifa'il hadath, yang dimaksud dengan mengangkat hadas itu apa? Izalatul wasfil mani' minas salati biisti'malil ma' fi jami'il badan, yaitu menghilangkan sifat yang menghalangi dari salat dengan cara menggunakan air ya pada seluruh badan. Wa in kanal hadath akbar, itu dilakukan pada semua badan tadi jika hadasnya besar. Wa in kana hadatsan asghara yakfi ya mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyatin. Akan tapi kalau hadasnya itu asghar, cukup dengan melewatkan air, ya. Ya, cukup air itu dilewatkan kepada anggota badan wudu biniyatin, ya, dengan niat, maksudnya niat apa? Niatnya raf'ul hadas. Wa in faqada al-ma' au ajiza anhu ista'mala ma yanubu anhu. Dan apabila si orang tadi itu ya tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia menggunakan apa yang bisa mengganti air. Apa itu penggantinya? Wa huwa turab, yaitu apa? Tanah al sifati al-ma'mur biha syar'an, menurut sifat yang telah diperintahkan secara syar'i. Ya, wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan akan datang ya penyebutannya insyaallah pada bab tersendiri, yaitu bab tayammum. Itu yang dimaksud dengan apa?
yang dimaksud dengan irtifa'il hadath ya. Nah sekarang kalau zawalil khabas apa maksudnya? Wal murad bi zawalil khabas ay zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Jadi menghilangkan najis dari tiga tempat, tiga macam tempat, yaitu dari badan, dari pakaian dan juga tempat yang digunakan untuk sholat tadi atau ibadah tersebut, ibadah yang lainnya misalnya tawaf dan seterusnya. Fat-taharatul hissiyah ala naw'ain. Taharah hissiyah itu ada dua. Taharatu hadatsin takhtassu bil badan wa taharatu khabatsin wa takunu fil badani wa thawb wal makan. Yang pertama taharatu hadats, ya mensucikan hadas itu khusus di badan. Sedangkan taharatu khabats, ya taharatu apa? Khabas itu bisa di badan, bisa di pakaian ataupun di tempat. Ya kalau hadas ya jelas ya menempel, sebuah sifat yang menempel pada seseorang. Ya, jadi sifat tersebut menempel di diri seseorang, di badan seseorang, harus dihilangkan. Tapi kalau khabas alias najis tadi itu bisa di badan, bisa di pakaian ataupun tempat yang digunakan untuk ibadah tersebut. Wal hadatsu ala nau'ain, dan hadas itu ada dua, hadasun asghar, hadas asghar dan juga hadas akbar. Hadas asghar apa? Hadasun asghar wa huwa ma yajibu bihi al-wudu. Hadas asghar itu ya hadas yang mewajibkan wudu. Ya, wajib wudu. Sedangkan hadas akbar apa? Hadas akbar adalah wa huwa ma yajibu bihi al-ghuslu. Hadas yang wajib ya karena hadas tadi itu untuk mandi. Wal khabats, ya khabats najis tadi itu ala thalathati anwa, ada tiga. Khabatsun yajibu ghusluhu, khabas yang wajib untuk mencuci, untuk mandi darinya, untuk dibasuh. Wa khabats yajibu nadhuhu, dan khabas yang cukup, yang wajib untuk diperciki saja. Wa khabats yajibu mashuhu, dan khabas yang wajib untuk apa? Ya diusap saja, ya diusap. Ya, seperti itu. Ada tiga khabats itu ya. Ada tiga ya. Demikian barakallahu fikum jami'an. Jadi permasalahannya satu tadi ya, innamal musyrikuna najas. Ini silakan dicari muqayyidnya, sehingga dalil innamal musyrikuna najas ya, yang najas ini mutlak sifatnya menjadi muqayyad, ya hanya yang dimaksud adalah taharatul qalb. Itu muqayyidnya apa? Atau ya tadi, setelah dia itu harusnya masuk di situ termasuk najis badaniyah, ya hanya cukup najis, maksudnya adalah i'tiqadiyah ya, sehingga kalau kita bermuamalah dengan orang-orang musyrik itu ya tidak perlu kita cuci dan seterusnya. Itu dalil yang menjadikannya dia dari mutlak menjadi muqayyad itu apa ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.